Halo, selamat sore anak muda yang ada. Saya percaya kabarnya luar biasa hari ini, diberkati Tuhan. Dan hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, kita tundukkan kepala Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami boleh ada sampai hari ini itu karena kasih karunia Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan sore hari ini. Pakai setiap hidup kami, pakai setiap hati kami untuk menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau mulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dimanapun saudara berada. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Kita memuji Tuhan pada sore hari ini, sebab Dia hidup. Mari sama-sama katakan, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Yeay, Tuhan memberkati setiap kita. Mari tutup mata jasmanimu. Mari buka hatimu.
menyembah Tuhan sore hari ini. Tidak ada tempat lain selain pada Yesus kita berlari, selain kepada Yesus tempat perlindungan kita. Itu sebabnya jangan pernah takut akan hari esok. Sebab Yesus selalu ada untuk kita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Haleluya. Mari sama-sama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, dan kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan kami perlu, oh kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Sekali lagi katakan, oh, 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 kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Oh Yesus, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Yesus dalam hidup kami.
lebih dari hidup. Lebih dari apapun. Itu kemurahan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, dan bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lagi katakan, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu lebih dari hidup. Amin. Kebaikan-Mu lebih dari hidup, dan bawa lidahku memuji Engkau. Kebaikan-Mu lebih dari hidup. Katakan kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup, dan bawa lidahku memuji Engkau. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, untuk kesempatan yang indah pada saat ini Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Bila Engkau telah disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Mari Engkau beracara di tempat ini Tuhan. Melawat setiap hati dan pikiran kami. Boleh menasihati setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami rindukan Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bila kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu saja Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore saya ucapkan kepada anak Beojud yang ada. Apa kabarnya anak Beojud? Puji Tuhan. Saya yakin, saya percaya
kita berada dalam keadaan yang luar biasa diberkati Tuhan. Amin. Pada saat ini kita akan lagi mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan saat ini saya mau beri tema peluang di balik masa sulit. Sekali lagi, peluang di balik masa sulit. Berbicara tentang peluang adalah kesempatan atau suatu kesempatan yang akan kita raih ke depannya. Benar? Puji nama Tuhan. Kita semua diberikan Tuhan peluang atau kesempatan setiap hari. Misalnya peluang menjadi besar, peluang untuk berhasil, peluang melayani Tuhan dalam kapasitas yang lebih besar setiap hari. Bahkan peluang yang lebih penting lagi, cuman waktunya saja yang berbeda-beda. Anak-anak bijut yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, untuk mencapai suatu kesempatan yang baik itu tidak dengan mulus-mulus saja, tidak dengan lancar-lancar saja. Tapi pasti akan ada hal-hal yang akan kita lewati untuk mencapai suatu peluang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Suatu peluang besar yang Tuhan sedang rencanakan dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan raih ke depannya. Tapi saya mau ajak kepada kita teman-teman BOJUT yang ada. Kita harus rebut peluang Tuhan. Peluang untuk menjadi besar yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Mengapa? Karena peluang tidak menunggu orang-orang yang lamban. Bahkan Tuhan juga tidak mau menunggu orang-orang yang lamban. Ketika Tuhan sudah mempersiapkan suatu peluang untuk kita berhasil ke depannya, atau peluang untuk kita mendapat suatu kapasitas yang lebih besar dalam kita melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah menunda-nunda. Dia akan selalu memberikannya itu untuk kita, asalkan kita selalu berharap kepada Tuhan. Kita mau belajar sama-sama kepada beberapa tokoh pada saat ini. Kita mau lihat dalam 1 Korintus pada ayatnya pasal yang ke-16. 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang ke-9. Demikian kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 9, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengejar pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Setiap peluang selalu mendatangkan perlawanan. Rasul Paulus tahu benar tentang itu. Ada banyak penentang. Rasul Paulus tahu ada banyak peluang yang Tuhan beri kepadanya. Tetapi dia menyadari bahwa dia tidak akan mampu meraih peluang itu tanpa pertarungan. Ada hal-hal yang akan kita temui dalam kita meraih peluang dari Tuhan. Yang pertama, kesukaran atau kesulitan-kesulitan. Dan yang kedua, iblis tidak akan membiarkan kita meraih hal-hal tersebut tanpa pertarungan dan pertandingan. Kita bisa buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Ayat 24 sini katakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Inilah perkataan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Ketika kita mau mencapai suatu peluang yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita, mari kita berlari, mari kita berusaha untuk mendapat suatu peluang yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Justru itu kita harus membutuhkan yang namanya usaha. Jika Tuhan memberikan kita peluang untuk menjadi besar atau menjadi berhasil, iblis tidak akan membiarkan kita meraih peluang itu tanpa pertarungan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan untuk meraih peluang dari Tuhan? Yang pertama, pertarungan yang baik. Kita bisa baca dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasalnya yang ke-12. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-10 di sini katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka
aku kuat. Artinya, Rasul Paulus mengikuti proses Tuhan dengan baik dan dia berusaha untuk melakukan yang terbaik karena Tuhan telah mengatakan terlebih dahulu kepadanya sewaktu Tuhan memanggil kehidupannya lewat perantaraan lewat dia berfirman, Tuhan berfirman kepada Ananias pada waktu itu untuk memanggil Saulus ini untuk datang melayani Tuhan. Kalau kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat ke-16 di sini dikatakan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Di sini Tuhan telah berfirman terlebih dahulu kepada Paulus lewat Ananias bahwa ketika Tuhan memanggil kehidupannya akan ada banyak penderitaan-penderitaan yang dialami, akan ada banyak bertubi-tubi masalah yang akan dia alami, penderitaan, penganiayaan, kesesakan, bahkan kesulitan-kesulitan yang akan dia alami. Oleh sebab itu, dia melakukannya dengan pertarungan yang baik. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk meraih peluang dari Tuhan? Yang kedua adalah membutuhkan ketekunan dan keteguhan. Kita bisa baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-58. Di sini dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai peluang yang besar yang Tuhan telah sediakan bagi kita, atau kesempatan yang besar yang Tuhan telah sediakan bagi kita, membutuhkan ketekunan dan keteguhan. Mari saya mengajak anak-anak BOJUT yang ada, mari kita bertekun untuk mencapai suatu peluang yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan yang ketiga, buka pintu peluang tersebut. Dalam Kolose 4 ayat 3 dan 4 di situ, kita bisa baca, di situ dikatakan hanya Tuhanlah yang bisa membuka pintu peluang itu. Pintu kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita lakukan itu dengan penuh tekad dan penuh dengan ketekunan, bahkan keteguhan, bahkan kita harus bertarung dengan baik. Di situ kita akan melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya mengajak kembali kepada kita anak BOJUT yang ada. Perbedaan terbesar antara orang yang meraih peluang dari Tuhan dan mereka yang tidak adalah karena mereka yang beriman dapat melihat suatu peluang di balik masa sulit. Sekali lagi saya mau katakan, orang yang beriman, kenapa mereka bisa mencapai suatu peluang tersebut? Karena mereka bisa melihat ada peluang di balik masa sulit itu. Kita bisa juga belajar dari Raja Daud. Bagaimana dia mencapai suatu peluang besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya lewat perlawanannya dengan Goliat pada waktu itu. Dia melihat bahwa ada suatu peluang besar yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupannya. Kalau kita bisa lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 22 sampai 26 dan juga ayat 33 di sana menceritakan bagaimana kisah seorang Daud ini dalam dia menghadapi masa-masa sulit, tapi di samping itu ternyata Tuhan telah menyediakan peluang besar dalam kehidupannya untuk berhasil. Dia menjadi raja atas orang Israel pada waktu itu. Walaupun Daud melihat kesukarannya, dengan iman dia melihat peluang yang ada di balik kesukarannya itu. Dia menyadari bahwa kesukaran itu adalah peluang untuk menjadi besar, berhasil, melangkah jauh dari sebelumnya. Oleh sebab itu anak BOJUT yang saya kasihi, ketika Daud memandang apa yang nampaknya suatu kekalahan dan hanya memandang peluang yang ada di baliknya, dia menunjukkan itu melalui iman dan kegigihan. Sama halnya dengan kita menunjukkan itu dengan penuh iman dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan akan menyediakan peluang yang besar bagi kita, peluang untuk berhasil, peluang untuk sukses ke depannya. Apalagi kita masih muda, masih panjang perjalanan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita dapat mencapai keberhasilan itu, mungkin itu nampaknya suatu kegagalan di depan kita.
Atau apa yang gagal dilakukan orang lain dapat menjadi landasan kita untuk berhasil. Tetapi kita harus bertekun dan harus bersedia bertarung. Baik Daud maupun Paulus menunjukkan bahwa saat kita benar-benar bertekad untuk menang, kita sebenarnya dapat menemukan sukacita dalam mengatasi rintangan-rintangan. Walaupun iblis akan menghadang kehidupan kita, iblis akan mencoba-coba untuk membuat kita putus asa mungkin. Tetapi kita katakan pada iblis, Mika 7 ayat 8, Mika pasalnya yang ke-7, ayat 8 di sini katakan, ketika iblis mulai menghadang kehidupan kita katakan kepada iblis, Mika 7 ayat 8, janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mari kita katakan kepada iblis ketika iblis mulai menggoda kehidupan kita untuk kita putus asa, untuk mendapat suatu peluang besar dari Tuhan. Kita katakan ini kepada iblis, walaupun sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Bahkan ketika kita pun dalam kegelapan, Tuhan Yesus akan menjadi terang kita. Amin. Sebab itu kesimpulan pada saat ini, segala yang disiapkan Allah ada di hadapan kita, bukan di belakang kita. Oleh sebab itu, jadi berhentilah menunda-nunda dan teruslah maju. Jangan menunggu kondisi yang sempurna untuk kita bergerak meraih peluang atau kesempatan yang Tuhan berikan, atau kesempatan emas yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi kita harus bangkit, kita harus berjuang sampai kita mendapatkan yang namanya suatu peluang besar yang Tuhan tersediakan bagi kita. Walaupun mungkin kita mencapai hal-hal tersebut melewati hal-hal yang sulit. Tetapi kalau kita mau bertekad, kita mau bertekun dengan iman, dengan penuh keteguhan dan kegigihan kita, saya yakin dan saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Bahkan Dia telah menyiapkan hal-hal yang luar biasa, masa depan yang penuh harapan di depan kita. Asalkan kita mau maju terus, kita tetap semangat dalam kita mengiring akan Tuhan. Akhir kata saya mau katakan kepada anak BOJUT yang ada, orang menjadi berhasil karena mereka tidak tahu kapan mereka untuk menyerah. Orang menjadi berhasil karena mereka tidak tahu kapan waktunya untuk menyerah. Oleh sebab itu mari kita terus bergiat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan kita selalu melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Ada harapan yang luar biasa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Bahkan masa depan kita ada dalam jaminannya Tuhan. Terima kasih. Saat ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mau berdoa. Mari saya undang pemain musik yang ada. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan lagi kembali kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ketika kami mau bertekad untuk mencapai suatu peluang besar yang Engkau telah sediakan bagi kami, kesempatan yang besar yang Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan Yesus sumber segalanya yang akan menyediakan. Bahwa walaupun mungkin kami mengalami dan melewati masa-masa sulit, kami melewati masa-masa sukar, kami melewati hal-hal yang mungkin menggoyahkan iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami rindukan mari Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami rindukan Tuhan, Engkau yang beserta dengan kami, bahkan menyertai kehidupan kami. Bila kami boleh menggapai suatu keberhasilan bersama-sama dengan Engkau, suatu kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Kita mau katakan kepada Tuhan, kuatkanlah hatimu. Haleluya. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup
sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Kuatkanlah hatimu, oh, kuatkanlah hatimu. Yesus lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Katakan sama-sama, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, hidup kami hanya karena penyertaan Tuhan. Hidup kami hanya oleh karena kemurahan Tuhan dalam hidup yang Kau selalu nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh diingatkan Tuhan, kami boleh dimotivasi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Bagaimana kami rindu melihat peluang-peluang Tuhan yang besar yang Kau telah sediakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu berhasil oleh karena penyertaan Tuhan. Berkati anak BOG Youth yang ada Tuhan. Berkati masa depan mereka Tuhan. Berkati sekolah mereka, studi mereka Tuhan. Segala harapan, kerinduan, cita-cita mereka ke depan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya masa depan yang indah Engkau telah sediakan bagi kehidupan mereka Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jangan pernah biarkan mereka Tuhan. Mari Engkau rangkul mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Biar mereka selalu datang kepada Engkau, mencari Engkau, selalu mencintai, bahkan selalu mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada, Engkau sertai dan perlindungan Tuhan terus melingkupi kehidupan anak-anak BOG Youth yang ada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang terus menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, bahkan keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa kepada-Mu untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bangsa kami ada dalam hati-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami rindu Engkau ampuni bangsa kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di bangsa kami ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, banyak orang bisa melihat kemuliaan-Mu di bangsa kami ini Tuhan. Banyak orang bisa datang kepada Engkau. Setiap mulut mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Pada saat-saat ini Tuhan, pada hari-hari ini Tuhan, ada kegoncangan-kegoncangan terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Kami rindu Engkau pulihkan bangsa kami ini Tuhan. Biarlah lewat setiap peristiwa-peristiwa ini, lewat setiap kejadian-kejadian ini Tuhan, banyak petobat-petobat baru boleh datang kepada Engkau. Bahkan penuaian-penuaian besar akan terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan apa yang Engkau harus nyatakan di bangsa kami. Pulihkan apa yang harus Engkau pulihkan. Bahkan kami rindu Engkau selamatkan orang-orang yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan yang indah pada saat ini.
Kami akan percaya kami telah diberkati lewat setiap ibadah kami, maupun setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi Tuhan. Bila itu boleh memberkati kehidupan kami, itu boleh masuk dalam hati kami, bertumbuh berbuah guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah BOG Youth online pada saat ini, mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.